teman-teman pelajaran penting sekali dan saya menarik tadi juga diingatkan lagi oleh Mbak Dena bahwa anak muda ingin eksis, anak muda ingin dapat panggung, tapi banyak di antara mereka cuman ingin doang, tapi nggak punya kualitas. Akhirnya terkesan sebagian orang bilang misalnya alay, terus lebay, terus ya ada micin dan seterusnya, iya kan? Iya, kenapa dikatakan micin kan filosofinya shortcut gitu loh, nggak ingin melalui sebuah proses yang panjang. Makanya, karena micin itu apa sih? Micin itu kalau kita pengen buat masakan enak, nggak ngerti bumbu dan nggak mau ribet masak bumbu, maka shortcutnya adalah micin gitu loh. Nah, adapun Ali bin Abi Thalib dan Usama bin Zaid enggak teman-teman sekalian. Mereka enggak ingin cari panggung, tapi karena mereka punya kualitas, mereka dikasih panggung sama Nabi SAW. Dan yang kasih Nabi loh, yang kasih Nabi SAW. Bukan orang biasa aja. Di sana ada Utsman, di sana ada Umar, di sana ada Abdurrahman bin Auf, di sana ada Talha bin Ubaidillah dan lain-lain. Tapi yang Nabi kasih panggung adalah Ali bin Abi Thalib dan Usama bin Zaid. Jadi kalau kita ingin berkualitas, bangun kualitas diri kita. Orang yang sibuk membangun dirinya, itu nggak perlu cari panggung teman-teman. Jadi itu poin yang kemarin belum terlalu ditekankan dan saya ingin tekankan pada kesempatan kali ini. Karena lagi-lagi anak muda adalah, bicara anak muda, bicara panggung, bicara eksistensi, bicara show off, bicara ingin tampil, bicara ingin mendapatkan pusat perhatian, bicara subscribes dan lain sebagainya, bicara like, bicara followers, dan sebagian dari itu adalah selain mungkin mendapatkan keuntungan, tapi diantaranya anak muda pengen eksis. Tapi cara yang paling elegan untuk eksis adalah memperbaiki diri sendiri, ikhlas kepada Allah, lalu poinnya bermanfaat bagi umat. Allah mengatakan, wa amma ma yanfa'un nas fayamkuthu fil ard. Sesuatu yang bermanfaat bagi manusia itu akan eksis. Itu akan dikasih panggung. Dalam surat apa? Ar-Ra'd ayat 17, mohon dicek saya agak ragu, kalau salah tolong dikoreksi. Jadi Allah ma'al fa'amaz zabadu fayadhabu jufa'a. Buih itu hilang dengan cepat kata Allah. Buih itu hilang dengan cepat. Adapun yang bermanfaat bagi manusia itu yang akan eksis. Dan terbuktikan analisa dan pandangan dari Ali bin Abi Thalib dan Usama bin Zaid itu matangnya luar biasa. Lebih matang daripada usianya. Artinya mereka punya kualitas. Orang yang punya kualitas itu dapat panggung teman-teman sekalian. Dapat panggung. Bahkan orang yang berkualitas itu terkadang nggak butuh marketing. Semua orang bicara bisnis marketing. Tapi kalau antum bisa menciptakan sebuah masterpiece, bisa jadi antum nggak butuh marketing. Semua datang. Emas di Irian tuh Amerika datang ke sana teman-teman. Itu marketingnya di mana? Ada marketing emas di Irian? Gak ada. Datang tuh ke sana dan pengen perpanjang kontrak lagi. Artinya kalau antum bisa memiliki kualitas seperti emas, orang cari antum. Orang kasih panggung buat antum. Bukan antum yang ngejar, masukin proposal sana, masukin proposal sini, masukin proposal situ. Halal, nggak ada masalah sama sekali. Tapi kita kan pengen lebih elegan dari hal tersebut. Artinya kenapa sih ribuan fresh graduated itu pengangguran atau susah banget ketika mencari pekerjaan, ketika interview ditolak sana, ditolak sini. Tapi segelintir orang tanpa memasukkan proposal itu ditawarkan oleh beberapa perusahaan internasional dan dia bingung untuk menentukan pilihan. Pada saat ribuan teman-temannya curhat karena nggak bisa bekerja, kondisi berat, daya beli turun, dia curhat ke temannya, gue milih yang mana ya? Yang ini salary-nya 70 juta, yang ini 50 juta. Kenapa dia bingung? Karena dia punya kualitas teman-teman. Karena dia master class, karena dia punya mahakarya. Oleh karena itu,
anak muda zaman pas itu, Ali bin Abi Thalib dan Usama bin Zaid, itu mengajarkan kepada kita, kalau kita ingin eksis dan mendapatkan panggung secara elegan, maka jangan mikirin cari panggung, tapi pikirkan bagaimana kita memperbaiki kualitas diri. Bagaimana kita memberikan manfaat kepada umat. Kalau umat dapat manfaat, itu panggung dikasih sama yang punya panggung Rabbul Alamin. Tanpa kita minta, tanpa kita ngemis, tanpa kita mengajukan proposal. Proposal datang ke kita. Dan itu yang terjadi di tengah-tengah anak muda zaman Nabi SAW. Sekali lagi mereka nggak cari, mereka nggak mengendorse orang-orang terkenal pada zaman itu. Ali ngendorse siapa coba sehingga dipanggil Nabi SAW? Nggak ada. Nabi nggak minta antum subscribe dia, tolong subscribe gue dong biar gue dipanggil Nabi SAW, nggak ada. Usama bin Zaid nggak punya sosmed, tapi sekali lagi mereka yang diincar oleh Nabi SAW. Dan itu di semua bidang, nggak usah bicara bidang agama. Ana tanya, Messi itu mengajukan proposal ke Barcelona atau tim pencari bakat Barcelona nemuin dia? Gitu aja hadirin sekalian. Antum kan suka bola tuh. Jadi jangan hanya nontonnya, lihat filosofinya. Kalau nonton bolanya tinggal di YouTube, lihat 3 menit selesai masalah. Tim pencari bakatnya yang cari. Tim pencari bakatnya yang cari. Ronaldo waktu main di MU itu Ronaldo kasih proposal ke Alex Ferguson, enggak. Tim pencari bakat MU yang cari dia. Oh, kalau kita punya kualitas, kita yang dicari orang teman-teman sekalian. Kalau kita punya kualitas, kita yang dikasih panggung. Maka jangan usah pedulikan itu. Kita harus berpikir out of the box. Ketika ribuan teman-teman kita cari panggung, jangan cari panggung. Perbaiki kualitas kita. Perbaiki iman kita kepada Allah. Pada saat ribuan anak-anak muda bergantung kepada followersnya untuk men-like, untuk men-subscribe, kita bergantung kepada Rabbul Alamin. Mental kita la haula wala quwata illa billah. Mental kita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ketika orang minta-minta untuk men-like dia, kita hanya minta kepada Allah. Idza sa'alta fas'alillah. Jika Anda meminta, minta kepada Allah. Jangan minta sama makhluk. Yang bikin kita stres itu kita ngarep sama makhluk, bergantung sama makhluk, bertumpu sama makhluk. Makanya para ulama klasik mengatakan dzikrun nasi da wa dzikrullahi dawa. Ingat sama manusia, bergantung sama makhluk. Itu penyakit tuh. Obatnya apa? Ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan bergantung, kita urus, jangan ngemis, jangan minta sana, jangan minta sini. Sujud kepada Allah, lalu perbaiki kualitas diri. Terus belajar. Latihan. Tajamkan dan tajamkan. Buat masterpiece. Dan namanya juga master nggak mudah. Namanya master itu berat. Makanya kan ada teori 10.000 jam. Sebagian pihak mengatakan demikian. Terlepas dari mana angka 10.000 jam tersebut dan itu bisa diperdebatkan. Tapi intinya adalah kita harus berjuang. Seperti Ali bin Abi Thalib. Orang punya gagasan seperti itu bukan turun dari langit teman-teman sekalian. Karena masa kecil dibimbing langsung oleh Nabi SAW. Dan Ali bin Abi Thalib sekali lagi tinggal di rumah Nabi. Dengan siapa? Dengan Nabi SAW. Lalu dengan sentuhan dingin siapa? Seorang wanita, Khadijah. Jadi gimana gak jago? Dia hidup di rumah yang isinya ada Nabi SAW dan Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Jadi, oleh karena itu teman-teman sekalian, ikhwan dan akhwat, kalau kita ingin berhasil di dunia, kita ingin eksis itu bagus. Allah yang mengatakan fayamkuthu fil ard, orang yang bermanfaat bagi manusia, wa amma ma yanfa'un nas, yang bermanfaat bagi manusia, itu yang akan eksis tuh di muka bumi. Itu kunci eksis. Kunci eksis itu buat hal yang bermanfaat. Buat hal yang bermanfaat. Khususnya buat akhirat seseorang, buat akhirat umat, lalu buat dunia umat, maka kita akan dipakai, kita akan diminta, kita akan dikasih panggung, kita akan eksis dan dengan cara yang elegan. Kita nggak pernah minta-minta sama orang, kita nggak pernah mengajukan sama orang. Dan itu bukan kesombongan, tetap low profile, tetap tawadhu.
tetap meyakini bahwa semua ini datang dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kita. Makanya syiar kita adalah la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan kepada Allah. Ini yang mungkin perlu kita tekankan lagi, dan Mbak Dena tadi ya memberikan penekanan dalam masalah itu, jazakallahu khairan. Mungkin itu ya, kita tutup buka sesi tanya jawab. Belum Syukran ya? Ustaz, jazakallahu khair. Belum, saya masih punya beban di sini. Ana misi dulu Ustaz. Jazakallahu khair. Mau bikin masterpiece. Baik Ustaz, jazakallahu khair. Mau bikin masterpiece, mau pulang naik masterpiece deh itu. Jazakallahu khair Ustaz atas supportnya, atas penyemangatnya Ustaz. Ya kita lanjutkan. Kita lanjutkan. Silakan Ustaz. Ya, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ba'd. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pagi harinya atau keesokan harinya Nabi SAW berdiri di atas mimbar. Faqama Rasulullah SAW alal mimbar. Nabi berdiri di atas mimbar. Fasta'dzara min Abdullah bin Ubay ibn Salul. Lalu Nabi SAW bertujuan untuk bukan meminta tapi melemparkan, apakah ada yang mensupport beliau atau apakah ada yang memberikan alasan kenapa isu itu berkembang di tengah-tengah kota Madinah. Lalu Nabi bersabda di hadapan umat Islam yang berkumpul pada saat itu, ya ma'syarul muslimin. Itu kalimat awal dari lisan sang Nabi SAW. Man ya'dzuruni min rajulin qad balagha adzahu fi ahli baiti. Siapa yang memberikan uzur kepada diriku dari seseorang yang tekanannya, serangannya itu sampai ke istriku. Apa yang dimaksud siapa yang memberikan aku uzur? Dijelaskan oleh sebagian para ulama seperti Al-Hafidz Ibnu Hajar. Maknanya bisa, siapa yang bisa menjelaskan kepadaku kenapa dia tega melakukan hal demikian. Uzurnya apa sih? Alasannya apa? Sampai dia tega menuduh istriku berzina. Makna yang kedua, dan siapa yang mau mendukungku untuk menghadapi dia. Jadi siapa yang mau mendukungku untuk menghadapi dia. Walaupun sebagian ulama seperti Imam Nawawi menekankan makna yang kedua. Tapi secara bahasa dua-duanya bisa. Jadi bayangkan Nabi SAW udah separah itu masih nanya alasan dia apa sih? Gitu loh. Antum coba masih sempat nanya alasan nggak kalau antum digituin sama orang? Nabi masih nanya, siapa yang bisa jelaskan uzurnya apa? Karena kan kita tahu konsep orang Islam, konsep seorang muslim, faltamis li akhika sab'ina udhra. Kasih saudara kita 70 uzur. 70 uzur. Saudara tuh, muslim. Yang dihadapi Nabi ini munafik. Nabi tahu siapa aktor intelektual di balik itu semua, Abdullah bin Ubay bin Salul, dan dia munafik. Dan kita sudah jelaskan munafik itu bukan muslim. Orang munafik itu kufur. Karena definisi munafik yang diyakini oleh Abdullah bin Ubay bin Salul adalah menyembunyikan kekafiran dengan casing muslim. Casingnya doang muslim, mesinnya ini kufur. Dan Allah mengatakan fiddarkil asfali minan nar. Orang-orang munafik itu berada di kerak neraka dan selama-lamanya. Lebih dibakarnya, disiksanya lebih parah daripada orang-orang kafir. Ini munafik nih. Tapi Nabi masih nanya, siapa di antara kalian bisa kasih alasan kenapa dia tega begitu? Apa sih alasannya? Kalau munafik aja Nabi bisa bilang begitu, masa saudara kita nggak bisa bilang begitu? Saudara kita nih, separah apa kesalahannya? Mungkin fatal. Coba tanya kenapa dia begitu? Mungkin khilaf, mungkin lupa, mungkin emosi, mungkin lost control. Mungkin dia punya uzur yang kita nggak tahu. Mungkin orang tuanya sakit, anaknya sakit, mungkin dia nggak punya uang. Mungkin dia nggak bisa bayar transport untuk ketemu kita, akhirnya dia nggak datang pada saat itu. Dan dia malu ngomongnya. Ini saudara kita nih muslim. Al ilmu rahimun baina ahli, teman-teman sekalian. Ilmu itu buat kita saling menyayangi.
Para sahabat itu ruhama'u bainahum, saling menyayangi salah satu di antara mereka. Tetap salah bilang salah, benar bilang benar, tapi coba dia kasih udzur, coba tanya alasannya apa. Dengan kita berusaha masuk dari sisi ini, kita akan lebih wise teman-teman, kita akan lebih dewasa. Jadi umur boleh muda, tapi pola pikir, paradigma itu harus dewasa. Dan ini bukan berarti membenarkan yang salah bilang salah, tapi orang mungkin punya alasan yang semoga Allah maafkan dia. Dan sehingga kita nggak terlalu nggak terlalu melampaui batas atau tidak melampaui batas. Kita tetap sayang sama saudara kita dan kita ingin nolong dia. Teman-teman sekalian, ini munafik. Dan kesalahannya fatal. Menuduh istri beliau zina. Tapi coba siapa di antara kalian bisa sampaikan kepada saya, apa sih alasannya? Saya pengen tahu, saya pengen dengar. Nggak hanya eksekusi aja. Coba kalau Nabi mau tinggal eksekusi selesai. Beliau punya kota Madinah kok, sallallahu alaihi wasallam. Beliau punya pasukan, sallallahu alaihi wasallam. Dan orang-orang munafik, kenapa jadi orang munafik? Karena secara kekuatan kalah mereka. Munafik kan hanya ada pada zaman di kota Madinah. Di kota Mekah, kenapa tidak ada munafik? Karena orang-orang kafir kuat. Buat apa nyembunyiin? Buat apa musang berbulu domba? Wong kuat kok, tampilin aja. Mereka membunyikan kekafiran karena mereka secara senjata, secara militer lemah. Jadi Nabi yang kuat. Kalau Nabi mau culik, mau taruh di Kepulauan Seribu kan selesai masalah. Hilang udah dia tuh. Tapi Nabi enggak. Siapa yang bisa kasih alasan buat saya, kenapa sih mereka lakukan demikian? Baru makna yang kedua, dan ini dikuatkan sebagian ulama. Siapa yang mendukung saya menghadapi dia? Karena dia telah menyerang sampai ke istri saya. Dalam riwayat yang lain, karena dia sudah menyerang saya melalui istri saya. Karena teman-teman sekalian sebenarnya yang diincar Nabi SAW. Kalau sampai istri beliau berzina, berarti kan beliau nggak becus ngurus istri. Kalau nggak becus ngurus istri, apalagi ngurus istri orang dalam tanda kutip. Artinya apalagi ngurus umat gitu loh. Apalagi ngurus rumah tangga orang, apalagi ngurus keluarga orang, apalagi ngurus satu lingkungan, apalagi ngurus satu kota, ya lebih nggak becus lagi. Istri aja nggak becus. Yang diserang Nabi SAW. Tapi orang kan nggak berani direct ke Nabi. Maka TikTok. Maka nyerangnya transit. Lalu Nabi SAW mengatakan, wa ma'alimtu ala ahli illa khaira. Dan aku tidak pernah mengetahui tentang istriku kecuali baik-baik saja. Jadi nggak ada, selama ini saya nggak melihat cacat dari Aisyah. Selama ini Aisyah nggak ada masalah, baik, semuanya baik. Lihat Nabi bela istrinya di hadapan para sahabat radhiyallahu taala anhum sesuai dengan apa yang beliau ketahui. Sesuai dengan apa yang beliau ketahui. Adapun kasus ini beliau belum buka. Karena beliau sendiri nggak ada pas kejadian. Tapi selama ini nggak ada masalah Aisyah. Aisyah nggak genit, nggak agresif sama laki-laki. Aisyah baik sebaik-baiknya. Wa dzakaru rajulan wa ma 'alimtu 'alaihi illa khaira. Dan mereka bukan hanya menyerang Aisyah kata Nabi. Mereka juga menyerang seorang laki-laki yang selama ini aku tahu orangnya baik. Wa ma dakhala 'ala ahli illa ma'i. Dan orang tersebut, siapa orang tersebut? Yang belakang, siapa orang tersebut? Yang belakang angkat tangan, boleh. Siapa? Dan mereka menyerang seseorang yang aku tidak tahu, kecuali dia ini selama ini baik. Siapa orang tersebut? Akhwat, siapa akhwat? Loh, kok lupa?
Katanya mau buat masterpiece. Siapa orang tersebut? Hadirin, angkat tangan, hadapi 1 lawan 1. Wow. Siapa angkat? Yang belakang dulu, yang belakang. Ada. Masya Allah. Ini kita demen yang begini nih, tawadhu. Nah, low profile, nggak mau menonjolkan diri. Masya Allah, zuhud gitu, Masya Allah. Nggak cari panggung, nggak ingin eksis. Ya, sibuk sama diri sendiri. Oke, siapa angkat tangan coba? Ini? Ada. Ayo udah akhwat dulu. Oke, silakan. Waalaikumsalam. Iya, kurang tepat. Yang lain. Kurang tepat, antum. Waalaikumsalam. Sofan siapa? Sofan, Iya, Sofan bin Mu'attal. Ukhti Sofan bin Mu'attal, bukan Abu Bakar. Kan yang Aisyah emang dituduh zina sama Abu Bakar. Kan enggak, ini ayah sama anak. Aisyah dituduh zina sama Sofan. Dan ingat kata Nabi, wa ma dakhala ala ahli illa ma'i. Dan orang ini enggak pernah bertemu dengan istriku kecuali sama saya. Abu Bakar kan ayahnya. Kan nggak mungkin Nabi katakan Abu Bakar nggak pernah ketemu Aisyah kecuali sama saya. Ya terus yang pas lahiran usia sebulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun, ya sama siapa? Jadi maksudnya Sofan bin Mu'attal. Jadi Aisyah dibela sama Nabi SAW dan Sofan dibela sama Nabi SAW. Jadi dua-dua sosok ini semua baik. Siapa yang ingin membelaku menghadapi mereka? Pada saat itu berdirilah Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz adalah salah satu sosok dari Aus. Kita tahu penduduk kota Madinah secara umum terbagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama Aus dan yang kedua Khazraj. Dan Aus dan Khazraj itu perang saudara terus. Baru damai ketika Nabi SAW masuk ke kota Madinah saat hijrah. Nah dan akhirnya mereka kompak, mereka bersaudara. Dan semua perang saudara itu berakhir. Nah Sa'ad bin Mu'adz itu dari mana tadi? Dari Aus. Ketika melihat nabinya seperti itu, Sa'ad bin Mu'adz terenyuh dan langsung berbicara. Dan Sa'ad bin Mu'adz berkata, "Ana a'dzuruka ya Rasulullah minhu." Aku siap membela engkau menghadapi dia, wahai Rasulullah. In kana minal Aus darabna unuqah. Kalau orang itu berasal dari Aus, kita penggal lehernya. Wa in kana min ikhwaninal Khazraj amartana fafa'alna amrak. Tapi kalau dari Khazraj, engkau tinggal bilang aja ke kami mau diapain, kita eksekusi dia. Itu kata Sa'ad bin Mu'adz. Begitu Sa'ad bin Mu'adz bilang demikian, Sa'ad bin Ubadah berdiri, teman-teman. Dan Sa'ad bin Ubadah adalah tokoh besar Khazraj. Kata Sa'ad bin Ubadah, wallahi la'amruka kadzabta. Atau kama qala. Demi Allah engkau telah berdusta. La taqtuluhu wa la taqdiru ala qatlih. Engkau tidak akan membunuhnya dan engkau tidak akan bisa membunuhnya. Aisyah mengatakan, Sa'ad bin Ubadah ini orang soleh. Tapi pada saat itu terbawa suasana fanatik kekobilahan. Teman-teman sekalian, aktor intelektual dari fitnah ini siapa? Siapa? Yang menghembuskan fitnah ini siapa? Abdullah bin Ubay ibnu Salul. Dan Abdullah bin Ubay ibnu Salul dari Khazraj.
Abdullah bin Ubay ibn Salul dari Khazraj. Jadi ketika Abdullah bin Ubay bin Salul dari Khazraj, lalu Sa'ad bin Mu'adz yang notabene dari mana? Dari Aus, itu mengatakan kalau dari Khazraj engkau tinggal bilang aja mau diapain tuh orang, kita eksekusi. Ya tokoh Khazraj marah, enak aja, ente nggak bisa eksekusi kaum kita dan nggak akan mampu mengeksekusi dia. La taqtuluhu wa la taqdir ala qatlih. Kau nggak akan bisa mengeksekusi dia dan nggak akan mampu. Aisyah mengatakan terbawa suasana, orangnya baik, tapi terbawa suasana. Begitu, ini sama-sama sahabat nih teman-teman sekalian. Dan dibilang kadzabta, bohong kamu. Itu depan forum tuh, depan Rasul SAW. Langsung berdiri dan tokoh, bukan anak muda, tokohnya Khazraj. Bohong Anda. Anda tidak membunuhnya dan tidak akan mampu membunuhnya. Karena dari Khazraj. Begitu melihat Sa'ad bin Mu'adz dibantah sama Sa'ad bin Ubadah, Usaid bin Hudayr. Usaid bin Hudayr ini sepupunya Sa'ad bin Mu'adz. Sepupunya Sa'ad bin Mu'adz. Itu mengatakan kadzabta wallah wahai Sa'ad bin Ubadah, kamu bohong demi Allah. La naqtulannah, kita akan bunuh orang tersebut. Walaupun dari Khazraj, maksudnya begitu. Mau dari mana kita akan bunuh, kita bisa kok. Fahammu an yaktatilu, akhirnya kondisi chaos, gak terkontrol. Dan Aus dan Khazraj itu hampir perang saudara pada hari itu. Di hadapan Nabi SAW. Nabi ada di sana. Walam yazal yukhaffiduhum. Dan Nabi berusaha menenangkan mereka semua. Tenang. Nabi teriak, tenang, tenang, sabar dulu, sabar. Ini kok jadi kalian yang marah, orang ini masalah saya. Jadi Nabi sibuk, tenang dulu, tenang. Pokoknya diam semua, diam. Jangan ada yang bicara. Fasakatu wasakat. Akhirnya ketika Nabi sibuk menenangkan mereka, mereka sadar juga, mereka diam dan Nabi pun juga diam dan akhirnya berakhirlah forum tersebut. Rekan-rekan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Nabi nggak melanjutkan karena kondisi nggak kondusif. Ini sudah terbawa suasana fanatisme, perkelompokan. Nah, ini pelajaran bagi kita teman-teman sekalian. Hati-hati dengan fanatisme sebuah komunitas, fanatisme sebuah perkumpulan, fanatisme sebuah klub, fanatisme sebuah tempat nongkrong. Kenapa demikian? Karena bicara anak muda itu bicara komunitas. Dan banyak di antara anak muda itu yang fanatik luar biasa. Ini nggak terpuji. Ini tidak direkomendasi oleh agama kita. Dan macam-macam kan di Jakarta. Ada yang karena kampung gitu loh. Karena kampungnya tetanggaan kan. Akhirnya jalan raya dipasang itu tuh apa? Antum tahu lah di daerah itu, nggak perlu kita sebutkan. Dipasang apa tuh? Kok rumput? Masa rumput? Aduh. Oh dipasang, bukan kan dipasang. Anak Jakarta, itu tuh nggak enak nyebutnya. Pasang pembatas jalan yang agak panjang, tapi ya nggak solusi juga sih. Antum tahu lah kalau anak Jakarta. Tapi sekarang udah nggak lagi ya. Ada yang SMA sama SMA gitu loh. Ada yang STM sama STM. Ada fakultas sama fakultas. Kan tahu lah fakultas A, fakultas B gitu loh. Ada yang profesi gitu loh. Jadi macam-macam tuh. Yang klub mobil satu sama klub mobil satu, yang klub motor satu dengan klub yang motor satu, itu kadang-kadang nongkrongnya aja nggak mau gabung tuh. Padahal sama-sama motor. Gitu. Jadi macam-macam teman-teman sekalian. Ini yang perlu kita waspadai. Bergaul boleh, buat komunitas selama halal nggak masalah.
tapi jangan fanatik. Jangan fanatik. Emang anak muda dunia komunitas. Jangan fanatik pada tongkrongan, jangan fanatik sama merek mobil gitu loh. Kadang-kadang merek mobil fanatik, padahal antum juga nggak dapat fee juga. Antum bukan brand ambasadornya. Akhirnya nggak boleh fanatik sama klub sepak bola gitu loh. Kadang-kadang saya suka ya heran sama supporter fanatik gitu, klub luar kalah Liga Champion, aku antum yang nangis. Ngapain nangisin? Dia tuh gajinya per minggu miliaran. Antum nangisin itu, dengan antum nangisin anak-anak di Palestina, di Suriah, di Irak. Itu gaji per minggu miliaran. Emang antum ditransfer berapa sih? Kan gak ditransfer juga. Tapi ya Allah nangisnya, galau. Gak masuk kampus, bayangkan. Besoknya gak masuk kampus. Luar biasa. Iya. Ngapain tuh? Itu buat apa seperti itu? Dan beberapa waktu yang lalu kan sampai mati tuh gara-gara beda kesebelasan. Mati, subhanallah. Sampai nazar gak mau makan makanan khas daerah tersebut gitu loh, ngapain tuh? Kesian. Iya kan, antum tahu lah, gak perlu kita sebut. Jadi suka main bola main silakan, tapi jangan fanatik begitu. Jangan fanatik. Fanatik itu gak bagus. Fanatik itu gak boleh. Dan pasti akan chaos. Loh, ini ini kan Sa'ad bin Mu'adz, Sa'ad bin Ubadah, Usaid bin Hudzair. Ini kan orang-orang yang kuat agamanya. Itu aja kebawa suasana, itu hampir chaos. Ya apalagi yang gak pernah ngaji, yang gak pernah sholat. Jangan fanatik teman-teman sekalian. Bergaul boleh, punya komunitas boleh. Tapi jangan fanatik. Ini hal penting. Dan yang perlu ditekankan khususnya termasuk komunitas-komunitas dakwah. Komunitas-komunitas agama. Komunitas-komunitas yang dalamnya anak-anak ngaji misalnya. Komunitas hijabers, jangan fanatik. Dan ini penting. Kalau bahasa kita, Sa'ad bin Mu'adz, Sa'ad bin Ubadah, Usaid, ini kan anak-anak ngaji nih. Bahkan senior-seniornya. Tapi begitu ke bawah suasana, rame. Ini pelajaran bagi kita. Gak boleh fanatik. Termasuk sama kajian kita pada hari ini. Gak boleh fanatik. Jadi kalau misalnya, kita ngaji selama beberapa tahun. Selama 3 tahun lah kita ngaji. Nah hasil dari 3 tahun, antum fanatik sama saya, maka kajian kita gagal. Gagal kajian kayak gitu. Pengajian itu bukan membuat orang fanatik kepada pematerinya. Kajian itu membuat orang tuh komit kepada Robnya subhanahu wa ta'ala. Kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Gak boleh demikian. Jangan fanatik. Ini cuma sarana. Semua sarana. Bisa kita berusaha melakukan yang terbaik, bisa salah, bisa khilaf. Itulah manusia. Kalau salah bilang salah. Dan gak boleh fanatik. Karena kasus ini pelajaran banget buat kita nih teman-teman sekalian. Dan ini terjadi kan. Dan ini perlu ditekankan kenapa? Karena orang yang lebih berilmu dari kita sempat terbawa suasana fanatisme. Ya kita tahulah fanatisme di dunia antar madhab beberapa tahun atau beberapa dekade silam. Itu kan sempat terjadi. Tidak boleh seorang wanita madhab A menikah dengan wanita laki-laki madhab B. Jadi kias kemana? Ke ahlil kitab, bayangkan. Saya nggak perlu sebutkan madhabnya. Dan itu udah lama memang. Ada di sebuah masjid, sholat duhurnya 4 kloter. Karena madhabnya 4. Jadi kloter pertama imamnya madhab A, makmumnya semua madhab A. Kloter kedua imamnya madhab B, semuanya makmumnya madhab B. Dan itu terjadi, itu real. Dan mereka bukan orang-orang gak ngerti, bukan Islam abangan.
tapi terbawa. Dan itu aja para imam-imam mereka udah wanti-wanti tuh. Jangan fanatik, jangan fanatik, jangan fanatik. Tetap kejadian di sebagian dari mereka. Semua bicara. Imam Abu Hanifah mengatakan idza shahal hadits fahuwa madhhabi. Jika hadits ini sahih, ini madhabku. Imam Malik pun juga mengatakan kullu qaulin yu'khadz wa yutrak ila sahibi hadzal maqam. Setiap pandangan bisa diambil dan bisa ditolak kecuali yang dikubur di kuburan ini. Sambil menunjuk kuburannya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu Imam Malik. Imam Syafi'i mengatakan idza khalafa qawli qala Rasul fadribu biqali ardal haid. Apabila ucapanku, pandanganku bertentangan dengan sunnah Rasul, buang aja pandanganku ke tembok. Imam Ahmad mengatakan la tuqalliduni, jangan taklid buta sama saya. Jangan fanatik sama saya. 4 imam madhab itu wanti-wanti, jangan fanatik, jangan fanatik, jangan fanatik. Tapi yang terjadi apa? Sebagian tetap terjatuh ke dalam kefanatikan. Kita katakan semuanya, masih banyak ulama kita yang objektif, yang yang bersih dari itu. Tapi ada sebagian, semua mengakui masa itu ada. Dan termasuk hari ini. Sebagian mengatakan jangan fanatik sama Imam Malik, jangan fanatik sama Imam Abu Hanifah, jangan fanatik sama Imam Syafi'i, jangan fanatik sama Imam Ahmad, tapi tanpa sadar dia fanatik sama gurunya. Ya sama aja. Justru kalau mau fanatik, mendingan fanatik sama Imam Syafi'i daripada sama guru kita. Karena lebih alim Imam Syafi'i ribuan kali, lebih bertakwa Imam Syafi'i ribuan kali, lebih berilmu Imam Syafi'i ribuan kali. Tapi terjebak dengan fanatisme warna baru. Dan kita nggak usah urus orang, kita lihat diri sendiri. Kita bicara tentang diri kita, bukan bicara tentang saudara kita. Hati-hati dengan fanatisme. Khususnya anak muda, itu harus objektif teman-teman sekalian. Harus objektif. Lihat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Masukan dari Ali bin Abi Thalib, apapun alasannya, nggak enak bagi seorang wanita. Walaupun Ali bin Abi Thalib ceraikan, sampai suasana reda, terus rujuk kembali. Kita tanya para akhwat di belakang, masukan itu enak nggak di telinga para wanita? Nggak enak, semua nggak enak tuh. Udah nikah belum? Belum. Kok tahu nggak enak? Nih, yang belum nikah aja tahu nggak enak. Itu belum nikah tuh. Nggak ada, gimana enak? Di saat butuh support dari orang-orang terdekatnya, di saat mereka butuh pelukan dari orang-orang terdekatnya. Di saat seorang wanita butuh belayan dari suami, terus ada nasihat, udah ceraiin aja, nih perempuan banyak, tunggu reda, rujuk lagi setelah itu. Nggak enak. Tapi Aisyah objektif, ya itu pandangan Ali saya hargai. Begitu ada yang nanya mau baiat ke siapa? Ilzam aliyan, Anda pegang Ali bin Abi Thalib. Aisyah ini luar biasa teman-teman sekalian. Aisyah itu saudaranya Muhammad bin Abi Bakar itu terbunuh oleh siapa? Terbunuh oleh siapa? Terbunuh oleh Muawiyah ibnu Khudaij. Sebagian orang salah paham. Sebagian orang berpikir yang membunuh adalah Muawiyah bin Abi Sofyan dan itu keliru. Nama depannya aja sama, Muawiyah ibnu Khudaij. Suatu ketika setelah saudaranya terbunuh, suatu ketika beliau kedatangan tamu. Terus Aisyah tanya, kamu dari mana? Nah orang ini berasal dari wilayahnya Ibnu Khudaij. Aisyah tanya, kenal Ibnu Khudaij nggak? Maksudnya pembunuh saudaranya. Orang ini dengan polosnya bilang, Ibnu Khudaij itu pemimpin kaum yang begini ya Aisyah. Itu kita kalau mau perang, beli kuda, tuh diganti tuh sama Ibnu Khudaij. Pokoknya modal kita dibalikin sama dia. Dia tuh pemimpin yang begini. Nah orang ini nanya hadits Nabi SAW kepada Aisyah. Kalau antum menjadi Aisyah gimana? Kakak antum dibunuh sama idolani orang. Sama pemimpinnya orang. Kata Aisyah, la yamna'uni qatluhu akhi an uhadditha an Rasulillahi SAW au kama qala.
dia membunuh saudaraku itu tidak menghalangiku untuk menyampaikan sebuah hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Aisyah membaca sebuah hadis, Allahumma man waliya min ummati syai'an farrafaqa bihim farfuq bihi wa man syaqqa alaihim fashquq alaihi. Ya Allah, barang siapa yang memimpin perkara umatku apa saja dari yang paling kecil sampai paling besar, jadi masalah rumah tangga, masalah RT, masalah kelurahan, kecamatan sampai yang paling besar, lalu dia lemah lembut dengan bawahannya, lemah lembut dengan yang dia pimpin, lemah lembut dengan rakyatnya, farfuq bihi. Ya Allah, sikapi dia dengan lemah lembut. Tapi kalau dia kasar, dia semena-mena, dia zalim, fashquq alaihi. Balas dia ya Allah. Itu sabda Nabi SAW. Mereka Nabi yang doa. Hadis ini, hadis riwayat Imam Muslim. Tetapi kisah ini dikeluarkan oleh Adz-Dzahabi dalam Syiar Alamin Nubala. Jadi bayangkan, objektivitas, gak fanatik. Sampai saudaranya dibunuh, dia tetap amanat. Jadi ini yang harus diterapkan. Objektivitas itu penting teman-teman, objektivitas. Kalau salah bilang salah. Gak usah ditutup-tutupi karena mungkin kita komunitasnya. Jangan kita bantu komunitas kita kalau dia salah. Kecuali sesuai dengan cara yang syar'i. Tapi kalau udah jelas-jelas salah, jangan dibantu cuman gara-gara lu temen gua. Ini gak objektif. Ibnu Hubairah adalah seorang menteri dari khalifah atau dari penguasa Bani Abbasiyah. Suatu ketika dia keceplosan mencela salah satu ulama, kata dia, ya himar, wahai keledai. Bayangkan ulama dibilang wahai keledai. Terus Ibnu Hubairah setelah itu nyeselnya minta ampun. Akhirnya dia datangi ulama tersebut, lalu kata Ibnu Hubairah, saya telah khilaf mengucapkan binatang tersebut kepada Anda. Sekarang silakan Anda sebut binatang yang sama kepada saya. Panggil saya himar. Biar kisah skor satu sama, biar saya nggak dihisap pada hari kiamat. Akhirnya ulama tersebut tidak mau dan akhirnya dia ganti dengan sejumlah uang yang besar. Objektif, salah bilang salah bilang salah, nggak usah bela diri. Oh kita manusia kok, pasti salah. Pengajian ini itu bukan mencetak para malaikat dan bukan mencetak para bidadari yang nggak mungkin salah. Kita ini belajar agar kita takut sama Allah Subhanahu Wa Taala. Innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah hanya para ulama. Induk dari ilmu itu makhafatullah, kata para ulama. Induk dari ilmu adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita belajar teman-teman untuk jadi orang rendah. Kata Imam Ahmad, apa niatnya Anda belajar? An yatawadhu'a fih, kata beliau. Agar Anda merasa kecil, agar Anda merasa rendah, agar Anda merasa bodoh. Karena kalau kita nggak ngaji, nggak pernah kita merasa bodoh. Kapan kita merasa bodoh di pelajaran kimia, teman-teman? Kapan tuh? Pas belajar kimia, kan gitu kan? Kalau antum nggak pernah belajar kimia, antum nggak pernah merasa bodoh di pelajaran kimia, merasa pintar aja. Begitu dikasih ketemu kimia, ulangan dapat 2,5, iya gue bego banget ya gitu kan. Kita tuh merasa bodoh ketika belajar. Kalau nggak belajar nggak pernah merasa bodoh. Kapan kita merasa bodoh? Dalam membaca Al-Quranul Karim. Ketika belajar Iqra, ternyata Iqra 2 terbata-bata. Iya bodoh juga gue ya. Kalau nggak pernah belajar mah merasa pintar terus. Kita tuh belajar agar merasa kecil, merasa kerdil, merasa banyak dosa teman-teman. Karena kalau kita nggak pernah belajar, kita nggak pernah tahu bahwa ternyata ini salah lagi, ini salah. Ternyata dosa gue banyak. Itu inti ilmu. Inti ilmu tuh begitu. Kenapa para ulama bisa objektif? Karena dia merasa kecil.
Banyak orang ngaji nggak tahu inti ilmu. Banyak orang ngaji tidak tahu tujuan dia belajar tuh apa. Itu Imam Ahmad teman-teman, muridnya Imam Syafi'i. Orang yang hafal 1 juta hadis. Ketika ditanya, niatnya untuk belajar apa sih? An yatawadhu'a fi. Kita nih belajar niatnya agar merasa rendah. Agar merasa kecil. Agar merasa kerdil. Bukan belajar buat berbangga-bangga. Bukan belajar untuk semakin fanatik. Enggak. Kita enggak fanatik. Dan enggak boleh jadi fanatik. Termasuk di kajian ini. Dan kajian-kajian lain. Enggak boleh. Enggak boleh fanatik. Dan ini penting. Sa'ad bin Ubadah itu orang baik teman-teman. Tapi terbawa suasana. Apalagi kita. Sa'ad bin Ubadah itu ketika Nabi SAW sampai kota Madinah. Itu setiap hari dikirimin makanan Nabi SAW. Dikirimin makanan. Dan Sa'ad bin Ubadah kalau malam itu suka bawa orang ke rumahnya. Ahlu Sufah dibawa ke rumah diajak makan malam. Antum begitu tiap malam. Berapa ahlu sufah yang diajak Sa'ad bin Ubadah? 80 orang. Makan 80 di rumah aneh nih, makan seenak pulang lagi. Tiap malam, 80 orang. Makan di rumahnya, orang baik. Beliau tuh yang jaga rumah Nabi SAW. Kata beliau, harasnak makhafatan alaik. Ya Rasulullah, izinkan kita jaga rumah antum. Kami khawatir antum diserang oleh musuh. Ini tokoh nih, jaga tuh. Jaga security, saking sayangnya sama Nabi SAW. Tokoh besar, jadi satpam di depan rumah Rasulullah SAW. Dan tulus. Ketika perang Badar, itu Sa'ad bin Ubadah mengatakan, ya Rasulullah, kalau engkau suruh kita menyeberangi samudra, kita nyeberangi samudra. Kalau engkau menyuruh kita pergi ke tempat yang sangat jauh, kita berangkat ke sana. Pokoknya, apa yang antum bilang? Apa yang antum bilang? 86 udah. Apa yang antum bilang kita ke sana deh. Itu Sa'ad bin Ubadah. Orang yang baik, terbukti, tulus. Tulus beliau itu. Beliau itu kalau perang itu bawa benderanya Ansor. Bawa bendera Ansor. Bendera Nabi seringnya dibawa oleh siapa? Ali bin Abi Thalib. Kata Abdullah bin Abbas, bendera Nabi suka dibawa Ali bin Abi Thalib. Benderanya Ansor, Sa'ad bin Ubadah yang bawa. Tokoh besar, tapi ke bawah nih. Dan masalahnya sensitif. Semua tahu tuh. Ini otaknya Abdullah bin Ubay ibnu Salul. Terus Sa'ad bin Mu'adz mengatakan, kita eksekusi. Nggak bisa. Ente nggak bisa eksekusi kaum aneh. Nggak bisa. Bayangkan. Kalau itu bisa terjadi di Sa'ad bin Ubadah, ya apalagi kita. Termasuk yang bicara. Termasuk yang bicara. Bisa jadi pada malam hari ini saya bicara, jangan fanatik, besok saya fanatik. Makanya kita harus saling mengingatkan satu dengan yang lain. Kita harus saling tanasuh, saling memberikan nasihat. Karena fanatisme ini bahaya. Salah satu yang menghancurkan umat ini fanatisme dengan kelompok masing-masing. Dan kita gak mau ngomongin orang, ini mulai dari kita aja deh. Para ulama kita, Imam Syafi'i sebagaimana yang dikeluarkan dalam kitab Al-Faqih Mutafaqih. Al-Faqih Mutafaqih buku usul fikih cukup klasik. Di situ Imam Syafi'i pernah mengatakan, lam ukallim ahadan illa wala ubali. Tidaklah aku berbicara dengan seseorang muslim dan tidaklah aku berdiskusi dengan seorang muslim. Tidaklah aku berdebat dengan seorang muslim kecuali aku nggak peduli apakah Allah jelaskan kebenaran dari lisanku atau lisan lawan bicaraku. Aku nggak peduli. Yang penting pas bubaran kebenaran yang nampak. Mau dari saya, mau dari dia terserah. Mau dari saya atau mau dari dia. Kalau dari dia berarti yang salah siapa? Imam Syafi'i. Saya nggak peduli saya salah. Yang penting pulang oleh-olehnya kebenaran. Allahu Akbar. Kita butuh jiwa-jiwa seperti itu. Kalau kita semua punya jiwa-jiwa seperti itu insya Allah hidup tuh enak banget teman-teman. Objektivitas. Dan objektivitas itu mahal. Di zaman Imam Malik aja objektivitas itu barang langka. Kata Imam Malik, al-insaful yawma qalil, atau kama qala.
objektivitas pada hari ini itu sangat langka. Atau dalam riwayat yang lain, aqalla min indin nas au kama qala. Salah satu barang langka yang masih ada di tengah-tengah masyarakat itu objektivitas, kata beliau. Itu Imam Malik. Zaman Imam Malik, teman-teman. Masih ada Imam Syafi'i. Ulama-ulama besar masih hidup di sana. Masih ada Yahya bin Yahya, masih ada Ibnu Qasim, ulama-ulama besar. Masih ada Rabi'ah bin Abi Abdurrahman. Itu aja beliau katakan objektivitas itu barang langka. Tapi sifat itu akan terjaga terus. Makanya kan apa firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 8? Allah berfirman, "Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa." Jangan sampai ketidaksukaan kalian kepada sebuah kaum membuat kalian tidak objektif dalam menilai. Objektiflah, adillah dalam menilai. Karena keadilan dan objektivitas itu lebih dekat kepada ketakwaan. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu penyakit kita. Penyakit kita, kata para ulama, ainu sukhti tubdil masawiyah. Mata nih kalau udah nggak suka semuanya salah, udah salah. Mata kalau udah nggak suka sama orang itu nggak ada benernya tuh orang, ya nggak. Itu kalau kita Pak Ustaz, ya udah saya deh, dan yang mungkin yang seperjuangan dengan saya. Kalau udah nggak suka itu berat tuh. Bilang dia benar tuh berat. Kita nggak suka sama orang. Lalu kita berpapasan dengan dia nggak senyum, dia nggak salam sama kita. Atau kita kasih salam, salamnya nggak dibalas. Komen kita apa? Kita jalan sama teman. Bener kan kata gue bilang, dia memang orangnya begitu, belagu. Gitu loh, nyebelin. Lo lihat sendiri kan gue kasih salam dia nggak jawab, ya itu tuh orangnya tuh. Selama ini gue nggak bohong kan, yang gue sampaikan fakta kan, A1 kan, lo lihat sendiri itu, tuh bener. Tuh. Besoknya kita jalan bareng lagi, ketemu dia, kita kasih salam, assalamualaikum, dia jawab waalaikumsalam, gimana kabarnya, akhi, baik dan seterusnya. Terus begitu kita berpisah dengan dia, lo jangan percaya dia tuh pencitraan, orangnya nyebelin sebenarnya. Coba ingat gak yang kemarin? Nah itu aslinya dia tuh. Ini bohong nih gitu. Pokoknya salah. Dia gak jawab salam salah, dia jawab salam salah juga. Pokoknya gak ada yang bener ya udah. Kalau kita mata manusia secara umum gak semuanya. Kecuali yang dirahmati oleh Allah. Kalau udah gak suka sama orang, udah habis deh. Terus ulama mengatakan wa'inur ridha. Dan mata ini kalau udah suka sama orang, itu bener aja udah semuanya. Dan setiap ada kesalahan pasti ada tafsirnya. Enggak, dia salah. Jangan nuduh begitu, akhi. Kan begitu. Dia itu khilaf. Dia itu mungkin ngantuk. Pokoknya tafsirnya ada aja deh. Kalau udah suka tuh. Dibela. Ya sama kalau ada orang suka sama seorang ustadz, suka sama gurunya, terinspirasi, dibela bisa-bisan. Nah itu nggak boleh terjadi. Termasuk pada diri kita semua, termasuk yang berbicara, nggak boleh. Kalau salah bilang salah. Para ulama senang kok kalau disalahin. Para ulama bahagia. Al-Imam Al-Anbari, salah seorang ulama hadis besar, salah satu guru dari Al-Imam Daruqutni. Imam Daruqutni mungkin antum pernah dengar, seorang ulama besar dalam ilmu hadis, itu pernah salah dalam menjelaskan seorang perawi. Harusnya perawinya Ibnu Hayyan. Beliau sebutkan Ibnu Hibban. Ibnu Hayyan jadi Ibnu Hibban. Dan perlu kita antum tahu, di masa tersebut itu bahasa Arab tidak ada baris dan tidak ada titik. Udah connect belum? Nggak ada baris. Sekarang juga masih banyak yang ada barisnya. Nggak ada titik. Titik nggak ada. Jadi ba, ta sama. Apalagi kalau di tengah-tengah ya, berarti ba, ta, nun sama. Nggak ada titik gimana tuh? Jim, ha, kho sama.
Ain ghain sama, ta dha sama, shad dad sama. Nah Ibnu Hibban dan Ibnu Hayyan kalau nggak pakai titik sama tuh hamzah terus lengkungan gitu ya, kan nggak ada titiknya. Terus hayyan gitu aja udah, hayyan gitu kan. Antum lihat nggak sih ini? Lihat ya. Susah juga ya. Ini nggak ada whiteboard ya, susah. Jadi terus cengkungan, terus alif, terus cengkungan lagi. Nggak ada titik. Bacanya Ibnu Hibban, Hayyan sama. Nah, Al-Imam Anbari mengatakan Ibnu Hibban. Imam Daruqutni belum jadi ulama besar pada saat itu. Masih anak muda. Tapi dia tahu ilmu itu. Ini salah nih guru saya nih. Akhirnya dibisikin sama asistennya. Dulu kan belum ada mic seperti ini. Dan ulama papan atas seperti Al-Imam Anbari itu muridnya ribuan. Jadi ada asisten yang nyambung ucapannya. Seperti Bilal kalau kita, istilahnya Bilal ya kalau kita sholat ya. Jadi haddatsana gitu loh. Qala Nabi SAW, qala Nabi SAW, qala Nabi SAW, qala Nabi SAW. Jadi ada asisten-asisten yang menyambung suara dari ulama hadis. Bayangkan, berarti kan nggak ada retorika, nggak ada apa. Itu benar-benar ilmu tulen tuh. Ilmu tulen. Nggak ada joke, nggak ada ini, nggak ada. Gimana joke cara nyampein kan bingung tadi. Iya kan coba antum. Ini nggak ada mic terus ada 3 orang nyampein, 2 di ikhwan, 2 di akhwat. Kalau ngomongnya cepat terus ada joke, ada apa? Ada gimmick, ada punchline dan seterusnya. Kan bingung gimana nih punchline, nggak ngerti deh. Jadi itu pure ilmu. Nah, disampaikan ke salah satu asisten. Mohon maaf tadi guru kita tuh salah. Terus dia mandang gini, ini anak muda siapa sih ini? Sok tahu ini ulama besar. Disampaikan sama sama Imam Al-Anbari. Tadi ada anak muda, ya sok-sokan gitu dia katanya antum salah gitu loh. Ya anak sampein aja sebagai amanat. Oh yaudah saya cek deh. Pas dicek benar, iya salah. Besoknya apa kata Imam Al-Anbari? Kata Imam Al-Anbari, kemarin saya menyebutkan nama perawi Ibnu Hibban. Ternyata Ibnu Hayyan. Dan telah dikoreksi oleh anak muda yang duduk di sana, jazahullahu khaira. Objektivitas. Objektivitas tuh mahal. Dan disebutin sama Imam Anbari. Jadi luar biasa, beliau ngaku salah nih, beliau ngaku salah. Dan beliau sampaikan. Padahal kalau beliau mau tricky bisa teman-teman. Kalau mau tricky bisa. Buat aja kuis di besoknya. Siapa nama perawi kemarin? Antum, Ibnu Hibban. Salah. Antum, Ibnu Hibban. Salah. Antum, Ibnu Hibban. Salah. Ini gak pakai korek kuping kemarin ya. Kan bisa. Padahal yang benar tuh Ibnu Hayyan. Oh, Ibnu Hayyan. Tulis gitu kan. Iya. Kalau bisa. Ini gimana sih gak pinter-pinter. Udah ajarin dari dulu. Nggak berubah-berubah. Makanya kalau guru diktein denger, nyatet. Coba antum, bisa kan begitu? Bisa, padahal dia yang salah. Tapi kan kalau mau triknya bisa, dia gurunya, dia ulamanya, bisa. Tapi nggak mau. Terus ditunjukin yang mengkoreksi. Ditunjukin. Padahal kalau beliau mau triknya bisa. Kemarin mohon maaf, sebenarnya Ibnu Hayyan, tapi saya ucapkan Ibnu Hibban, itu kepleset lidah. Ya namanya juga manusia, maksud hati ingin Ibnu Hayyan, tapi lidah bilang Ibnu Hibban. Mohon dikoreksi, bisa kan. Tapi, karena kan yang koreksi anak kecil nih, dulu ulama besar, anak kecil yang koreksi. Tapi apa adanya, itu tuh yang koreksi saya, tuh anak muda di situ. Jazakallahu khairan, makasih banyak, semoga Allah kasih pahala buat dia. Itu dunia ilmu teman-teman. Mental itu yang dididik di majelis ilmu. Mental itu yang dididik dan dibangun di dunia dakwah. Bukan mental menang-menangan. Bukan mental fanatisme. Dan kita harus mulai dari diri kita.
orang lain husnudzon sama saudara kita husnudzon kita nih. Kita harus bangun mental seperti itu. Mental objektivitas. Ini ngaji Aisyah berseri-seri, mental harus kayak Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan teman-teman yang dirahmati oleh karena itu hati-hati dengan fanatisme di dunia pergaulan, di dunia kelompok, di dunia komunitas, di dunia hobi. Hati-hati, bergaul boleh tapi jangan fanatik. Dan ini yang bisa disampaikan. Dan pada pertemuan yang akan datang, insya Allah kita akan masuk ke dialog yang banyak ditunggu-tunggu oleh orang. Untuk pertama kali Nabi SAW berdialog dengan Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan kita mendekati ending dari cerita ini. Dan banyak hikmah yang besar di balik dialog tersebut. Kita akan bahas di Rabu depan insyaallah ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Ya. Barakallahu fiik. Silakan. Bagi brothers and sisters yang ingin bersoal jawab dengan pemateri kita Ustaz Zulkifli Hafizahullah Ta'ala. Iya, brothers and sisters yang mau meninggalkan tempat karena satu uzur, kami mohon untuk tetap tenang dan tidak melewati area kamera. Mohon maaf yang ada di tengah tetap menunduk karena live streaming tetap berlangsung. Silakan sisters yang mau bertanya. Ya, Silakan. sisters yang mau bertanya silakan. Dan kita harapkan pertanyaan masih sesuai dengan tema ya. Masih sesuai dengan tema dan agar kita kerucutkan kembali pembahasan kita pada malam hari. Ya maaf teman-teman yang ingin berdiri Yang ada di tengah yang mohon tetap sejurus menunduk. dengan kamera untuk menjaga ketika berdiri. Dan yang tidak ada uzur terlalu penting untuk tetap duduk di sini tuh manfaatnya akan sangat besar. Insya Ya. Allah. Oke, kita langsung saja pertanyaan sisters. Ada? Sisters dulu silakan. Kalau nggak ada, oke. Dengan Waalaikumsalam warahmatullahi siapa? Nama saya Jufa dari Bekasi. Ya Tifa silakan. Sebelum masuk pertanyaan saya ingin menyampaikan terima kasih syukron kepada Ustadz atas sharing ilmunya dari part 1 sampai 7 ini tentang hadisatul ifki merupakan sebuah teladan buat kita di sini supaya istiqomah dalam setidaknya mencari ilmu dan merupakan tabungan akhirat mudah-mudahan buat kita di sini amin. 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 Datang Ustadz, terus. saya ingin bertanya berkenaan dengan hadisatul ifki. Pernah disebutkan dalam satu part, Ustadz berkata tentang suamimu adalah surgamu atau nerakamu Ya. untuk istri. Nah, saya ingin bertanya tentang suami yang seperti apa sih yang sekiranya akan menjadi penentu surga atau neraka dari seorang istri. Karena kalau misalnya kita lihat kan dan berdasarkan kajian-kajian sebelumnya juga akan sulit memang buat ikhwan untuk meniru sifat Nabi di samping kita sebagai ahwat istri atau calon istri yang belum menikah mendoakan suami kita seperti itu. Makasih Ustaz. Yang belum Assalamualaikum menikah. warahmatullahi wabarakatuh. Ahwat belum menikah? Ada yang sudah menikah dan yang belum menikah Ustadz untuk bisa iya. menerapkan. Ya terima kasih Tifa dari Bekasi Ustadz. Masya Allah ya. Silakan Ustadz. Iya, terima kasih Mbak Tifa atas akhlak dan adabnya dan semoga kita semua diberikan ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang menjadi penolong kita pada hari kiamat bukan bumerang bagi kita. Amin. Beliau mensitir sebuah hadis ya, dibawakan Imam Suyuti juga dalam Jami'us Shaghir, fa innahu jannatuka aw naruk unduri aina anti minhu. Lihatlah bagaimana suami kamu menilaimu, karena suamimu itu surgamu atau nerakamu. Lalu pertanyaannya tadi suami yang seperti apa ya? Karena seorang ikhwan pun sulit menjadi seperti Nabi SAW. Ini menarik nih, jadi yang diserang nih ikhwannya. Iya. Sebagaimana akhwat pun sulit Iya. meniru Aisyah radhiyallahu taala anha Ustaz. Iya. Enggak, pertanyaannya cerdas Oh, iya, loh. iya, Karena cerdas, kalau Ustaz. pertanyaan mainstream, Ya. yang sering pengalaman saya yang terbatas di dunia dakwah ya. Gimana kita bersikap menghadapi suami kita nih Pak Ustadz, kita nih banyak kekurangan. Tapi kalau ini, Ya. iya, ini Ya. karena para ikhwan susah niru Nabi SAW. Untuk Mbak Tifa. ya, Mbak Tifa. Mbak Tifa udah married Mbak? Mbak Diva udah Sudah menikah, Mbak Sudah menikah? Lupa? Oh jumpa. Oh oke. Kok jadi Tifa? Kok jadi Tifa?
Akikah kita. Sudah menikah, Mbak? Sudah Jumpa. menikah Mbak? Iya. Oh, Oke. Gini Mbak, terima kasih banyak. Semua kita harus berpikir tentang kewajiban. Harus berpikir tentang kewajiban. Apa kewajiban kita sebagai seorang istri kalau kita akhwat, dan apa kewajiban kita sebagai seorang suami kalau kita ikhwan. Itu yang akan menolong masa depan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita paham poin yang pertama, maka poin yang kedua artinya adalah seperti apapun suami kita tetap harus berupaya mendapatkan hati dia dan membuat dia memberikan nilai baik kepada kita. Dengan cara apa? Dengan cara poin yang pertama tadi, fokus memikirkan bagaimana saya mengerjakan tugas dan kewajiban. Jadi walaupun suami kita nggak kayak Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, tetap tuh Mbak gitu. Ya lihat aja Asia. Asia suaminya siapa? Fir'aun Mbak. Dan buat akhwat Fir'aun. Tapi tetap dilayani, tetap berkhidmat, tetap support dalam kebaikan. Jadi setiap kita harus berpikir untuk bagaimana saya menjadi istri yang baik seperti apapun suami kita. Nah seperti beliau yang belum married, nah dari sekarang harus disiapkan, harus diikhtiarkan, pastikan calon suaminya bukan hanya modal penampilan, bukan hanya modal kekayaan, tapi benar-benar modalnya iman dan takwaan sehingga kita lebih mudah mensupport dan lebih mudah menjalankan hadis di atas. Tapi kalau sudah married atau pas married ternyata nggak seindah ta'arufnya, maka betapapun kekecewaan kita atau berapapun minusnya, kita tetap harus berpikir apa yang harus saya kerjakan sebagai seorang istri. Pembahasan masalah ini panjang, mungkin ada waktunya kita bahas di bab khusus bab nikah, tapi itu poinnya. Dan jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena walaupun secara teori mudah, menjadi seorang istri atau suami yang benar-benar ideal itu sangat berat. Allah taala misal mungkin itu. Jazakallah khair, Ustaz. Jazakumullah khair. Mungkin itu Mbak Jupa, mudah-mudahan mewakili ya pertanyaannya. Ya. Mungkin itu. Silakan belakang tadi lebih dulu angkat tangan ya. Silakan nama dan asal. Dan insya Allah ini adalah pertanyaan terakhir untuk kita di atas sini. Insya Allah kita akan lanjutkan di bawah area bazar. Di area bazar insya Allah masih ada sesi untuk brothers and sisters. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf tadi Gak apa-apa. Gak apa-apa, dimaafkan, silakan. Makasih. Makasih. Ustadz Silakan. dapat sebelumnya. Maaf, namanya siapa? Nama saya Arif dari BSD. Oke, Arif, silakan Arif. Berkaitan dengan pas sebelumnya, Ustadz menyampaikan akan pentingnya birrul walidain, yaitu ibrah yang diambil dari Abu Bakar ketika menangis dan Aisyah menangis gitu kan. Dan di lain kesempatan saya pernah mendengarkan tausiah Ustadz berkenaan dengan ulama yaitu Ibnu Sirin, yaitu akan birrul walidain beliau, yaitu beliau ketika dengan ibunya itu merendahkan suaranya sampai dianggap sahabat-sahabatnya seperti Ibnu Sirin sedang sakit gitu Ustaz. Nah kalau saya perhatikan di lingkungan saya, terkadang ibu kita atau orang tua kita itu berteriak memanggil kita, sedangkan kita di kejauhan. Nah adab kita kepada orang tua kita ketika memanggil dengan suara yang keras, bagaimana Ustadz? Karena kan dalam Al-Quran kita tidak boleh meninggikan suara. Apa kita langsung segera lari ke orang tua atau menyahut yang seperti gimana Ustadz? Jazakallah khair. Iya. Arif, terima kasih. Terima kasih banyak, jazakallah khairan. Soalnya ada hadiah. Afan tolong. Tadi Mbak itu dapat hadiah nggak? Ada Ustadz di belakang. Insyaallah. Jumpa. Parameternya adalah surat Al-Isra ayat 24. Wakhfid lahuma janaha dzulli minar rahmah. Dan turunkan kepakan sayap kalian di hadapan orang tua kalian karena sayang kepada
mereka. Karena tawadu di hadapan mereka. Adapun penerapan ayat ini itu dikembalikan kepada urf masing-masing dan kondisi masing-masing. Jadi konsep ini itu dituangkan ke budaya masing-masing, kultur masing-masing, kebiasaan masing-masing. Jadi sikap seperti apa sih yang menunjukkan ketawaduan di hadapan orang tua, maka itu yang diinginkan Allah dalam surat Al-Isra ayat 24. Jadi kalau kita suara kecil akhirnya ibu kita nggak dengar, terus manggil-manggil, bahkan semakin marah sama kita, ya jangan suara kecil gitu loh. Jangan suara kecil. Jadi ini kembali kepada urf. Apa kebiasaan ibu antum dan apa yang ibu antum suka. Tapi intinya adalah bagaimana kita bersikap rendah di hadapan orang tua kita. Bahkan sebagian masyaikh, atau saya pernah mendengar, bukan sebagian, salah satu ahli ilmu itu mengatakan, kalau Anda punya 3 supir atau 4 supir dan ibu Anda ingin pergi atau ayah Anda ingin pergi dan Anda lagi ada waktu, jangan suruh supir nyupirin ibu Anda yang supirin. Jadi tawaduk lah. Jangan, jadi layanin tuh, Anda yang supirin. Jadi Anda yang merendah di hadapan mereka. Ya, karena sebagaimana kalau suruh supir bagus, tetapi beda kualitas merendahnya dibandingkan bosnya yang nyupirin jika mamanya mau keluar dan pakai mobil tersebut. Jadi apapun yang menunjukkan kerendahan itu lakukan di hadapan orang tua. Mungkin itu, terima kasih. Terima kasih Ustaz, jazakallahu khair.